Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimatum Tamimah dengan NIM 2024-10-10-1004 dari kelas Sistem Basis Data C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai modul ketiga dari mata kuliah Sistem Basis Data. Di sini terdapat dua studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu mengenai peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Di sini terdapat beberapa entitas, yaitu ada entitas lab, entitas kepala lab, entitas barang, entitas UKM, entitas kegiatan, entitas peminjaman, entitas penanggung jawab, entitas asisten, dan entitas jenis barang. Dan di setiap entitas ini sudah memiliki relationship masing-masing. Misalnya ini terdapat relationship antara entitas barang dengan entitas kepala lab. Jadi, entitas barang memiliki entitas dengan kepala lab dengan nama memiliki. Jadi, lab memiliki kepala lab. Begitu juga dengan entitas kepala lab dimiliki oleh lab. Kemudian terdapat entitas barang dimiliki oleh lab dan entitas lab memiliki dari entitas barang. Jadi, di sini saya sudah memberikan warna pada masing-masing nama relationship yang berhubungan. Next. Kemudian terdapat optionality entity yang terlibat. Yang pertama yaitu relationship antara entitas lab dengan entitas kepala lab. Jadi, lab wajib karena setiap lab harus memiliki kepala lab seorang dosen. Kemudian kepala lab tidak wajib karena tidak semua dosen harus menjadi kepala lab. Kemudian terdapat relationship antara entitas lab dengan entitas asisten lab. Setiap lab tidak wajib karena tidak semua lab harus dikelola oleh asisten lab. Kemudian asisten lab wajib karena setiap asisten lab harus ada lab yang mereka kelola. Kemudian entitas asisten relationship antara entitas asisten lab dengan peminjaman. Asisten lab tidak wajib karena setiap peminjaman dapat dilakukan oleh asisten yang berbeda-beda. Kemudian, peminjaman wajib karena pada suatu peminjaman harus disetujui oleh asisten lab. Kemudian, entitas barang dengan jenis barang. Barang wajib karena setiap barang harus memiliki jenis. Kemudian, jenis barang tidak wajib karena pada suatu jenis barang tidak harus memiliki barang. Kemudian relationship antara entitas UKM dengan entitas kegiatan. UKM tidak wajib karena UKM tidak selalu memiliki kegiatan. Kemudian kegiatan wajib karena setiap kegiatan harus ada naungannya, salah satunya yaitu UKM. Kemudian relationship antara entitas UKM dengan UKM. UKM tidak wajib karena bisa saja dalam satu UKM tidak ada anggota. Kemudian anggota UKM wajib karena setiap anggota UKM pasti memiliki UKM. Next, yaitu entitas antara lab dengan barang. Lab tidak wajib karena tidak semua lab memiliki barang yang berkaitan dengan bisnis proses. Kemudian barang wajib karena semua barang harus memiliki asal lab. Kemudian entitas relationship antara entitas lab dengan peminjaman. Lab tidak wajib karena tidak semua lab mengizinkan adanya peminjaman. Kemudian peminjaman wajib karena peminjaman harus dilakukan di lab. Kemudian entitas relationship antara entitas barang dengan peminjaman. Barang wajib karena setiap peminjaman harus menyertai barang yang dipinjamkan. Kemudian peminjaman tidak wajib karena tidak semua barang dapat dipinjamkan. Kemudian relationship antara entitas kegiatan dengan peminjaman. Kegiatan tidak wajib karena tidak semua kegiatan melakukan peminjaman antara peminjaman barang di lab. Kemudian peminjaman wajib karena setiap peminjaman harus menyertakan nama kegiatan. Next, cardinality setiap entity yang terlibat. Jadi di dalam studi kasus yang pertama ini terdapat cardinality antara entitas kepala lab dengan lab. One di sisi kepala lab dan one di sisi lab. Jadi setiap kepala lab harus memiliki satu lab dan satu lab hanya dimiliki oleh kepala lab. Kemudian pada entitas asisten lab dengan kepala lab, one di sisi kepala lab dan many di sisi asisten lab. Jadi setiap kepala lab memiliki banyak asisten lab dan setiap asisten lab dimiliki oleh hanya satu kepala lab.
Kemudian entitas lab dengan asisten lab, one DCC lab dan many DCC asisten lab. Jadi setiap satu lab memiliki banyak asisten lab. Kemudian entitas lab dengan barang, many DCC barang dan one DCC lab. Jadi satu lab itu memiliki banyak barang dan setiap barang ini dimiliki oleh satu lab. Kemudian entitas peminjaman dengan penanggung jawab, one DCC penanggung jawab dan many DCC peminjaman. Jadi satu penanggung jawab bisa memiliki banyak peminjaman. Kemudian entitas antara UKM dengan penanggung jawab, one DCC UKM dengan dan many DCC penanggung jawab. Jadi satu UKM bisa memiliki banyak penanggung jawab. Kemudian ada entitas barang dengan entitas jenis barang, many DCC barang dan one DCC jenis barang. Jadi setiap jenis barang itu memiliki banyak barang dan setiap banyak barang tersebut hanya memiliki satu jenis barang. Kemudian entitas lab dengan entitas peminjaman, one DCC lab dan many DCC peminjaman. Satu lab boleh mengadakan banyak peminjaman. Kemudian entitas kegiatan dengan entitas peminjaman, one DCC kegiatan dan many DCC peminjaman. Jadi satu kegiatan itu dapat dapat melakukan banyak peminjaman. Next. Nah, berikut merupakan ERD dari studi kasus yang pertama, yaitu setiap lab harus memiliki setiap lab harus memiliki satu dan hanya satu kepala lab. Begitu juga dengan kepala lab. Setiap kepala lab harus dimiliki oleh satu dan hanya satu lab. Kemudian setiap lab boleh dibantu oleh satu atau beberapa asisten lab. Kemudian setiap asisten lab harus membantu satu dan hanya satu kepala lab. Kemudian ada setiap asisten lab harus mengelola satu dan hanya satu lab. Sedangkan setiap lab boleh dikelola oleh satu atau beberapa asisten lab. Kemudian terdapat setiap lab boleh meminjamkan satu atau beberapa peminjaman dan setiap peminjaman harus berasal dari satu dan hanya satu lab. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya terdapat detail dari ERD. Jadi di entitas kepala lab terdapat primary key kepala lab ID dengan tipe data number, nama dosen dengan tipe data varchar, nomor HP dengan tipe data integer, email dengan tipe data varchar, dan begitu juga dengan sebaliknya. Next. Masuk ke dalam studi kasus yang kedua, yaitu dengan kasus bengkel. Nah, di sini juga terdapat beberapa entitas, yaitu entitas dealer, entitas bond, entitas kendaraan, entitas part, entitas pembelian, dan entitas mekanik. Jadi di setiap entitas ini memiliki relationship antar entitas. Jadi misal ini terdapat entitas dealer berrelasi dengan entitas bond dengan nama relasi yaitu mengeluarkan. Jadi entitas dealer mengeluarkan bond dan begitu juga dengan bond dikeluarkan oleh dealer. Kemudian terdapat entitas kendaraan dicatat dalam entitas bond dan entitas bond mencatat dari entitas kendaraan. Dan di sini saya sudah memberikan relasi yang sama, memberikan warna yang sama pada setiap relationship yang sama pula. Kemudian next, terdapat optionality entity yang terlibat. Di dalam studi kasus yang kedua ini,
terdapat beberapa optionality entity yang terlibat, yaitu yang pertama ada entitas bengkel dengan entitas bond. Bengkel tidak wajib karena tidak semua bengkel menyediakan bond. Bond wajib karena suatu bengkel membutuhkan bond. Kemudian entitas bengkel dengan mekanik. Entitas bengkel wajib karena semua bengkel membutuhkan mekanik. Kemudian mekanik tidak wajib karena tidak semua mekanik membutuhkan bengkel. Kemudian relationship antara entitas bond dengan entitas pembelian. Bond wajib karena setiap pembelian membutuhkan bond untuk bukti transaksi. Dan entitas pembelian tidak wajib karena tidak semua pembelian membutuhkan bond. Begitu juga dengan sebaliknya. Next. Cardinality setiap entity yang terlibat. Jadi, di dalam studi kasus yang kedua ini, terdapat beberapa cardinality. Yang pertama yaitu relationship atau cardinality antara bengkel dengan bond. One di sisi bengkel dan many di sisi bond. Jadi, setiap satu bengkel itu memiliki banyak bond. Kemudian terdapat kardinalitas antara entitas bengkel dengan mekanik. One di sisi mekanik dan many di sisi one di sisi bengkel dan many di sisi mekanik. Jadi setiap satu bengkel itu memiliki banyak mekanik. Kemudian di dalam entitas bond dengan entitas pembelian, many di sisi bond dan one di sisi pembelian. Jadi setiap satu pembelian itu memiliki banyak bond. Begitu juga dengan seterusnya. Next. Jadi ini merupakan IRD dari studi kasus yang kedua, yaitu setiap bond harus mengeluarkan satu dan hanya satu bengkel, dan setiap bengkel bisa dikeluarkan oleh satu atau beberapa bond. Kemudian setiap bengkel setiap bengkel bisa memiliki satu atau beberapa mekanik, dan setiap mekanik harus dimiliki oleh satu dan hanya satu bengkel. Kemudian setiap mekanik bisa membenahi satu dan hanya satu kendaraan, dan setiap kendaraan harus dibenahi oleh satu atau beberapa mekanik. Kemudian terdapat setiap pembelian bisa dicatat satu atau beberapa bond. Kemudian setiap bond harus mencatat satu dan hanya satu pembelian. Kemudian terdapat setiap kendaraan harus membutuhkan satu atau beberapa part, dan setiap part bisa dibutuhkan oleh satu dan hanya satu kendaraan. Kemudian next. Nah, ini merupakan detail dari IRD sebelumnya. Jadi di sini terdapat di entitas bengkel itu terdapat primary key ID bengkel dengan tipe data integer, kemudian ada nama bengkel dengan tipe data varchar, alamat bengkel dengan tipe data varchar, nomor telepon dengan tipe data varchar, begitu juga dengan yang lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.